Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berkelanjutan untuk kita semua. Selamat datang di program pengembangan dosen dan uji kompetensi PDD UKPT sebagai bagian dari Serdos 2025 yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Deriwanta, dosen program akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi yang diantaranya adalah bidang pengajaran. Melalui bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu ilmu akuntansi keuangan, baik pengantar maupun menengah, akuntansi syariah, dan audit keuangan negara, serta tata kelola perusahaan. Pada kesempatan ini, melalui satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan 2, di mana pada mata kuliah ini secara keseluruhan akan membahas pertama tentang liabilitas dan jangka panjang dan provisi, 2. liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi, 3. ekuitas modalistor, 4. ekuitas modal laba, saham treasury dan saham penghasilan kooperatif lainnya, 5. sekuritas dilution dan laba per saham, 6. investasi, instrumen ekuitas dan utang, 7. pendapatan atau revenue, 8. akuntansi pajak penghasilan, 9. implementasi kerja, 10. akuntansi sewa, 11. akuntansi kebijakan akuntansi perusahaan estimasi dan kesalahan atau error, 12. laporan arus kas, dan 13. isu-isu sekitar akuntansi keuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berada di semester 4 dengan kredit 3 SKS. Pada implementasi pengajaran, saya mengacu pada pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery menekankan pada bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa itu melalui metode pengajaran yang inovatif dan bagaimana pengajaran menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Hal psikologis juga saya angkat kepada sisi mahasiswa agar mereka dapat percaya diri. Interaction merupakan bagian salah satu dari diskusi-diskusi yang diskursus bagaimana mereka bisa saling berbeda pendapat. Dan juga ujian merupakan salah satu bagian dari assessment yang dilakukan pada semester ujian tengah semester atau akhir semester. Mata kuliah dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka, pembelajaran tidak termasuk untuk UTS dan UAS. Mengacu pada capaian pembelajaran lulusan prodi yang ditetapkan pada beban mata kuliah ini, yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami transaksi, akuntansi liabilitas dan ekuitas, mampu menyajikan informasi akuntansi liabilitas dan ekuitas dalam laporan tahunan, mampu menerapkan dalam dunia bisnis transaksi-transaksi yang terkait dengan ekuitas dan liabilitas, mampu dan juga menguasai konsep akuntansi liabilitas dan ekuitas, menguasai konsep laporan keuangan liabilitas dan ekuitas, menguasai pemecahan masalah-masalah transaksi liabilitas dan ekuitas, memiliki kemampuan menerapkan transaksi akuntansi dalam bisnis dan yang penting, memiliki kemampuan dan dalam menerapkan penyajian laporan keuangan dalam software-software yang terkini, memiliki sikap profesional dan independensi dalam lingkungan bisnis, memiliki sikap profesional yang sesuai dengan kode etik yang berlaku diharapkan menghasilkan mahasiswa yang berintegritas, memiliki sikap sesuai dengan tuntutan spiritual dan memiliki sikap tuntutan sosial. Setelah mengikuti mata kuliah akuntansi keuangan 2 ini, mahasiswa diharapkan untuk memiliki pemahaman tentang komponen-komponen liabilitas yang mengacu pada standar akuntansi berikut juga ekuitas. 2. mahasiswa memiliki pemahaman tentang jurnal-jurnal bagaimana mereka mengolah transaksi akuntansi dan lainnya sesuai dengan framework dan juga arus kasnya. Dan juga mahasiswa memiliki kemampuan pemahaman terkait standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntan publik, serta standar akuntansi keuangan lainnya. Adapun bahan ajar yang digunakan yang hard copy adalah berasal dari Ibu Martani Sregar Wardani untuk akuntansi keuangan menengah penerbit dari Salemba 4, Keisoki Mel Wigan edisi tahun 2019, Accounting Intermediate dari Wiley USA, dan Pernyataan Standar Akuntansi tahun 2022. Terima kasih telah menyimak paparan-paparan di atas mengenai bidang pengajaran saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan dalam kelas. Selamat menyaksikan berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih. Pada hari ini kita memasuki mata kuliah yang pertama ya, pertemuan yang kelima dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah tentang ekuitas. Ya, terima kasih sekali lagi sudah hadir pada malam ini. Seperti biasa, saya akan sampaikan dulu apa sih ya. Pertama, dapat menjelaskan komponen apa saja dari ekuitas. Rekan-rekan mahasiswa sudah semester berapa? 4. Nah, sudah semester 4. Pasti sudah belajar pengantar akuntansi. Betul? Sudah belajar pengantar akuntansi, sudah belajar tentang persamaan akuntansi, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, seperti tadi kita akan masuk ke mata kuliah kelima terkait dengan ada saham, ada dividen dan lainnya, dan juga dapat mengungkapkan menyajikan bagaimana terkait dengan pembagian dividen. Oke, sudah siap semuanya? Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita mungkin berdoa dulu sejenak. Sebelum kita memulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar diberi kemudahan, agar ilmu yang saya sampaikan dan kalian dapatkan dapat berguna bagi diri kita dan juga orang lain dan kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Oke, selesai? Baik, kita masuk ke pelajaran materi di dalam. Ini adalah agenda yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan pertama terkait karakteristik dari PI. Mungkin kalau pengantar akuntansi awal kalian belajar tentang modal. Sekarang kita sebut dengan ekuitas. Modal itu untuk perusahaan perorangan biasanya. Tapi kalau kita bicara PT itu sudah lebih luas lagi, perusahaan terbuka atau perusahaan yang skala besar. Dan bagaimana apa saja transaksi ekuitas dan juga dividen. Nah, diharapkan dari pembelajaran ini, sasaran pembelajaran tujuan ya, segala sesuatu harus ada tujuannya, adalah saya akan menjelaskan komponen apa saja dari ekuitas ya, dan juga saya menjelaskan bagaimana mencatat, menyajikan, mengungkapkan transaksi penerbitan saham biasa dan juga saham treasury. Apa itu saham treasury nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan juga saya akan memaparkan tentang mencatat dan menyajikan serta mengungkapkan transaksi terkait dengan dividen. Dan juga dapat mengungkapkan menyajikan bagaimana terkait dengan pembagian dividen. Oke, sudah siap semuanya? Ya, selalu kita recall. Recall adalah mengulang kembali apa yang diingat mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah sebelumnya adalah kita belajar tentang ALEDQ, persamaan prinsip akuntansi dasar. Ada yang masih ingat mungkin 1-2 poin, silakan. Ya, makanya artinya positif, kalau kreditnya itu turun artinya negatif, lalu liabilitas juga sama, tapi debitnya itu ke bawah panahnya artinya negatif, terus kreditnya ke atas artinya positif. Lalu ekuitas itu bercabang. Gitu. Ekuitas bercabang. Oke, ada yang apa saja bagian dari ekuitas? Ada berapa komponen? Ada yang masih ingat? Ayo, ada berapa? Jangan takut salah. Belajar mengingat kembali. Saya Pak. Ya, silakan. Ada modal store, terus ada laba ditahan, terus ada laba rugi berjalan sama dividen. Itu adalah konsep dasar dari akuntansi yang kita pelajari minggu lalu, dan sekarang kita bahas ke yang E-nya apa? Ekuitas. Ya, baik, kita mulai. Nah, secara umum perusahaan itu ya di Indonesia itu dibagi atas beberapa jenis ya. Ada 3 atau 4 jenis. Pertama, perusahaan perorangan ya. Perusahaan perorangan itu seperti CV ya, itu perorangan. Ada juga persekutuan. Kalau pernah tahu, persekutuan itu biasanya berhubung dengan badan hukum legal, atau kita mengenalnya dengan kantor akuntan publik KAP seperti KAP besar, PwC, EY, dan itu pasti perkumpulan ya, karena itu perkumpulan para partner. Dan yang saya update lagi ada namanya badan layanan umum. Udah ada yang tahu pernah badan layanan umum? Pernah dengar?
Contoh badan layanan umum itu adalah lembaganya pemerintah Indonesia, tapi tujuannya bukan untuk mencari laba, tapi dia berusaha untuk memberikan beberapa layanan. Nah, badan umum seperti apa? Rumah sakit. Rumah sakit itu badan layanan umum karena memberikan jasa kesehatan. Jadi secara umum badan layanan umum itu ada 3 jenis. Satu adalah terkait dengan barang atau jasa, contohnya adalah rumah sakit. Yang kedua, mengelola dana bergulir seperti lembaga pengelola dana bergulir operasi atau seperti lembaga BPDH, lembaga pengelola dana lingkungan hidup. Itu mengelola dana bergulir. Itu milik pemerintah, dia mengelola dana. Tujuannya juga tetap ada salah satu yang mencari keuntungan. Dan lainnya adalah badan layanan umum mengelola kawasan. Ada yang tahu Raja Ampat yang lagi heboh? Ya, itu dikelola oleh BLU Raja Ampat, BLUD itu. Ada istilah D itu daerah. Jadi kalau hanya mendengar namanya BLU itu berarti tingkat nasional. Ya. Rumah sakit dan itu. Nah, namanya sebenarnya kepanjangan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Nama brandingnya bisa rumah sakit, bisa lembaga namanya Lemniges atau apapun gitu ya. Tapi substansinya adalah dia sebagai mengelola pelayanan. Nah, Belut Raja Ampat mengelola kawasan Raja Ampat. Jadi ada berapa tadi saya sebutkan? BLU secara tipe ada 1 barang dan jasa, kedua dana bergulir, ketiga pengawasan. Kawasan ya, mengelola kawasan. Secara garis besar dalam negeri dan luar negeri dia dari kepemilikannya. Ada perusahaan negara juga atau biasa dibilang kalau tingkat nasional namanya BUMN. Apa? BUMN. Panjangan dari apa? Ada yang tahu? Badan Usaha Milik Negara. Kalau pakai D jadi apa? BUMD. Apa panjangannya? Badan Usaha Milik Daerah. Kira-kira contohnya apa? Pernah dengar nggak BUMD? Salah satu yang membedakan dengan lainnya adalah kalau PT ada karakteristiknya dipengaruhi oleh undang-undang atau peraturan. Ya, nanti kita bahas. Oke, sampai sini kalau ada tanggapan atau pertanyaan silakan ya, perekat dulu. Ini terkait dengan peraturan atau ketentuan terkait dengan perusahaan. Ketika nanti rekan-rekan lulus mau bikin usaha, mau akan berhubungan dengan peraturan ini. Jadi peraturan PT itu ada Undang-Undang Perusahaan tahun 2007 yang diupdate kembali dengan Perpu Cipta Kerja ya tahun 2022. Jadi pendirian PT itu minimal 2 orang, nggak bisa sendiri. Dan 2 orang minimal harus ada yang mayoritas, yaitu 51% sahamnya. Kalau dulu PT itu bisa 50%, tapi kalau peran itu sama-sama kuat. Makanya ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah 51%. Nah, ini ketentuan PT nanti PPT sudah saya sampaikan ya, rekan-rekan bisa baca semuanya. Pahami lagi jika ada pertanyaan atau tanggapan. Dan juga saham AJO atau DSJO itu kalau sahamnya dilepas ke publik, ada juga laba komprehensif di sana dan juga kepentingan pengendali. Ini kalau perusahaan, ya. Ini memang agak berbeda dengan mata kuliah waktu dulu teman-teman di semester 1 masih yang hanya biasa ada hanya modal di store, laba ditahan sama laba rugi tahun sebelumnya. Nah, tapi kalau mulai ke PT akan lebih complicated lagi. Nah, bagaimana menerbitkan saham? Ya, menerbitkan saham itu otomatis disebut dengan perusahaan publik karena sahamnya dimiliki oleh publik. Gimana komentarnya tentang saham? Ya, siapa yang pernah main saham di sini? Ini kalau tahu biasanya pernah main saham. Gimana? Ayo, jangan takut berkomentar. Gimana pengalaman bermain saham atau membeli saham? Untung rugi?
Kita akan memberikan pembahasan terkait dengan nilai saham. Ini ada contoh perhitungannya ya. Contohnya PT Merapi memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai atau tanpa par. Par itu face value ya. Jika Merapi menerbitkan kembali sebesar sahamnya 200 saham dengan harga 500 per lembar, maka bagaimana mencatatnya? Nah, sekali lagi, ketika perusahaan menerbitkan sahamnya, berarti dibeli. Kalau dibeli berarti saldo normalnya apa? Ada uang masuk. Debit adalah kas. Apa kreditnya? Kreditnya adalah saham biasa karena sahamnya sudah diterbitkan, gitu. Ya, paham ya? Debit kredit ini. Kenapa kas? Ya karena ada uang masuk, ada pembeli, ada yang beli sahamnya. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi kalau saham itu bisa diterbitkan kembali atau bisa dipecah. Ya, ini contoh di bawahnya. Jika saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan sebesar 200, ya, maka pencatatan sebagai berikut. Jadi kas 100 sama saham biasa 40.000 dan agio atau penurunan atau kenaikan harga sahamnya. Sekali lagi, harga saham tadi seperti saya sudah jelaskan, ketika dijual bisa sama dengan nilai awal, bisa berbeda. Awalnya Garuda termasuk yang dijual atau masuk yang tinggi. Tapi kira-kira anggaplah misalnya Garuda dulu pertama kali dibuka misalnya 1000. Kira-kira sekarang 1000 nggak harganya? Nggak naik akan tutup ya. Ada yang bilang gitu kan? Pernah nggak bilang gitu? Ya, pernah dan banyak gitu. Pak, kalau beli saham judi Pak, sebetulnya bukan salah sahamnya, salah yang belinya. Nggak dicek dulu, ada namanya kan fundamental, technical dari perusahaan, bukan dari sahamnya ya. Karena saham itu berhubungan dengan perusahaan. Ya, gimana teknikalnya, gimana fundamentalnya? Biasanya kenapa banyak yang beli? Karena secara fundamental bagus, perusahaannya kuat. Garuda secara fundamental kita tahu banyak kasus seperti kemarin penutupan dan lainnya gitu ya. Itu jadi sudah mencerminkan sebetulnya. Namanya reference ya. Jadi saham preferensi itu saham yang didahulukan ya. Didahulukan dalam apa? Didahulukan terkait dengan pembagian dividen. Jadi kalau ada keuntungan, yang pertama kali mendapat dividen adalah yang memiliki saham preference. Apa namanya? Saham preferensi ya, karena preferensi. Dan juga ketika misalnya perusahaan itu bangkrut, ketika rekan-rekan misalnya membeli saham preference, rekan-rekan akan memiliki aset perusahaan yang dijual lebih dulu dibandingkan yang saham biasa atau common stock. Kenapa? Karena ketentuannya seperti itu. Biasanya saham preferensi itu adalah para pemilik di awal. Ada ketentuannya itu. Pemilik saham preferensi apa saja. Misalnya kita belajar Nadim dulu jual apa? Gojek nama Indonesia apa? Saya lupa, ada yang ingat. Dulu PT Anak Bangsa, Nadim termasuk salah satu yang mempunyai saham terbesar. Sekarang turun, tapi dia tidak bisa dilikuidasi sama sekali karena dia mempunyai saham preference. Kita memaparkan tentang saham, jurnalnya dan lain pada rekan-rekan semua. Sekali lagi ada tanggapan atau pertanyaan sebelum kita ke materi berikutnya terkait dividen. Preferensi itu adalah saham milik prioritas ini. Iya. Dividen juga kalau dikasih itu duluan yang. Iya betul. Tapi kenapa saham preferensi itu nggak memiliki hak suara? Padahal saham biasa itu memiliki hak suara. Betul, pertanyaan yang bagus. Kenapa saham preference tidak memiliki hak suara padahal ini diutamakan? Betul kan? Nah, biasanya saham preference itu adalah saham yang memiliki awal-awal sekali. Kalau dibayangkan saham preference itu biasanya jumlahnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Biasanya kecil. Nah, makanya kecil. Kita balik logikanya. Kalau dia kecil tapi bisa mengalahkan yang 80% pemegang saham, jadi masalah nggak? Ya, jadi gitu logikanya. Ya, kenapa saham preference itu kecil? Ya, karena kalau dia pemilik kan beda, dia tidak mempunyai hak voting dan lainnya ya. Karena sekali lagi peraturan terkait dengan kepemilikan saham kalau di atas 51%, di atas 50% menjadi pengendali. Kalian bayangkan kalau ada pengendali hanya punya 2% saham, berarti tata kelolanya nggak berjalan. Akan yang dirugikan siapa? Yang beli saham besar, betul nggak? Logikanya seperti itu.
Jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk ke dividen. Dividen adalah pembagian kas atau non kas, secara gambar besar ya, kas non kas yang diberikan kepada pemegang saham. Ya. Makanya di sini ada jenis-jenis dividen, ada bentuk cash. Nah, dividen itu dibagikan kalau perusahaan untung, jika laba, ya. Laba dibagikan dividen, kalau nggak dibagikan masuk dalam laba ditahan. Jadi konsepnya gitu, ya. Nah, ketika perusahaan laba diputuskan oleh pemegang saham, kita bagikan nggak nih laba ini? Atau kalau tidak dibagikan untuk di tahun berjalan untuk operasional. Nah, kita asumsikan adanya kebijakan dividen atau pembagian laba. Kalau dividen itu bahasa perusahaan, kalian belajar mungkin pengantar ya, WD, withdrawer. Nah, dividen sendiri dibagi atas 4 jenis secara garis besar ya, secara umumnya. Satu, dividen kas, yaitu pembagian melalui kas ketika perusahaan untung. Kalau kalian beli saham, kayak kemarin saya beli Antam, untung, ada bagi dividen, dapat kas masuk. Dia langsung masuk ke rekening. Nah, atau saham dibagikan dengan properti, dibelikan apa? Rumah likuidasi. Ini berhubungan biasanya kalau perusahaannya sudah mau nggak kolaps, tapi perusahaannya mau merger ke perusahaan lain. Seperti dulu Grab dibeli oleh siapa? Bukan Grab, apa namanya tuh? Uber. Uber dibeli oleh Grab. Nah, di situ ada namanya dividen likuidasi. Dan terakhir dividen saham. Jadi sahamnya dari perusahaan nggak dibagikan, tapi diberikan saham lagi ke perusahaan. Jadi secara langsung perusahaan karyawannya mempunyai saham perusahaan tersebut, ya, gitu. Nah, ini pembagian dividen sudah saya jelaskan. Ya, perkuliahan ini ada tanggapan atau pertanyaan sekali lagi, ada komentar dari rekan-rekan, silakan. Nggak ada? Ya, silakan. Boleh investasi, ya. Nah, terus itu kesalahan yang sering terjadi bagi pemula itu dalam mulai berinvestasi saham itu seperti apa sih? Oke. Kesalahan pemula atau yang sering dilakukan pemula dalam berbagai membeli saham, investasi saham, pertama biasanya membeli ketika harga naik, jual ketika harga turun. Itu namanya FOMO. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak mempelajari fundamental dari perusahaannya. Ya, itu harus dipahami nih. Kenapa? Di Indonesia entah kenapa seperti itu. Ketika misalnya pada beli misalnya BCA, pada beli semua BCA, harganya naik atau turun? Naik kan? Dibeli nggak biasa oleh kalian? Bagi pemula misalnya, dibeli kan? Biasanya dibeli. Tapi kalau bagi yang tahu, ketika harga naik seharusnya dijual, betul nggak? Ketika nanti kapan lagi? Terus misalnya harga kalian tadi pas naik, kalian beli nih, terus harganya turun, dijual nggak? Wah, takut nih nanti lebih turun lagi, ya. Bagi seorang investor yang nggak harus pemula tapi punya konsep dasar investasi, dia akan menjadi mana? Ketika turun. Tapi dia juga harus mempunyai menganalisa tentang fundamental dari perusahaannya, gitu. Kayak BCA waktu kemarin habis lebaran kan turun tuh. BCA sekarang 8.000, pas 7.000 karena saya tahu fundamental saya beli. Berapa lot? Sekarang naik lagi 8.500. Sekarang saya tahu fundamentalnya dia kuat. Dia hanya sebentar terus naik lagi. Tapi kalau kalian nggak belajar fundamental, hanya tahunya ngikutin orang atau ngikutin tren di TikTok atau lainnya, misalnya nggak tahu kalian beli Garuda dan lain-lain, turun langsung harganya. Ada ibaratnya jangan menangkap pisau yang jatuh. Karena ketika turun dan kita nggak tahu fundamental, apa yang terjadi? Dia akan turun terus, malah kita rugi. Ya, jelas ya. Jadi gini, sekali lagi pelajari tentang fundamental dari perusahaan, ya, itu. Jangan FOMO. Dan saham itu, apalagi kalau kalian kuliah atau pekerja, susah jadi trader. Kalau trader terus 24 jam, jadi trader itu adalah profesi sebetulnya. Ya, di luar negeri profesi, ada sertifikatnya trader. Di kita kadang-kadang bukan profesi tapi apa? Sambilan. Betul nggak? Nah, padahal kalau kalian mau jadi profesi trader, ya trader, atau menjadi seorang investor. Kalau investor,
Sesudah dibeli, tinggalin aja berapa tahun kemudian. Kalau kalian percaya dengan fundamentalnya, pasti akan naik lagi. Oke, terima kasih. Ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Tugas sudah saya sampaikan, kalian membuat rangkuman analisa tentang saham-saham dari perusahaan besar. Ya, jadi minggu depan kita bahas lagi tentang tugas dan kita recall lagi tentang saham. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk rekan-rekan semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri pos untuk demikian cuplikan video pembelajaran saya. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen 2025. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung kegiatan saya sebagai mengajar, terutama Universitas Dharma Persada pada Fakultas Ekonomi dan Program Studi Akuntansi atas semua kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan sejawat dan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa yang akan menjadi ujung tombak Indonesia di tahun 2045. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberlanjutan.